Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhnibata bitaqwallahi was sam'i wat ta'ah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan indah ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah semampu kita? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Bagaimana kita mampu bertakwa dengan sebenar-benarnya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Yang punya jabatan bisa bertakwa dengan jabatannya sehingga jabatannya dapat membantu kepada sesama. Yang berharta bisa bertakwa dengan hartanya. Ia lebih selektif lagi, dari manakah harta yang ia dapatkan, halalkah atau tidak. Akankah hartanya ia sedekahkan sehingga kekal pahalanya, atau hanya menjadi konsumtif pribadi yang berakhir menjadi kotorannya. Yang berilmu bisa bertakwa dengan ilmunya, dengan mengamalkan ilmunya dan menularkannya kepada yang lain. Yang pedagang, ia bisa bertakwa dengan jujur dalam berdagangnya. Yang ojek ataupun sopir online, ia bisa bertakwa dengan menjaga amanahnya. Yang orang tua, ia bisa bertakwa dengan lebih menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Yang muda, ia bisa lebih bertakwa lagi dengan lebih menghormati yang tua dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kita baru saja memasuki bulan di mana makhluk paling mulia dilahirkan. Bulan di mana seluruh umat Islam bersuka cita akan kehadiran Rasul pembawa kedamaian. Bulan di mana semua makhluk menyambut kehadiran Nabi sebagai pendakwah kasih sayang kepada seluruh alam. Yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Nabi sangat baik karena termasuk peringatan hari besar dalam Islam. Akan tetapi lebih dan lebih baik lagi dari itu, bagaimana kita jangan hanya menjadikan maulid itu sebagai peringatan seremonial belaka yang hanya menghabiskan waktu 1-2 jam saja. Tapi bagaimana kita hidup dengan peringatan maulid tersebut? Kita hidup dengan segala buah pelajaran yang dapat kita ambil dari kelahiran dan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai tuntunan, sebagai contoh konkret yang nyata yang takkan pernah sirna dari dalam lubuk hati kita.
Oleh karena itu, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, seorang maha guru sufi terkenal, mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ah ma'adattu nafsi minal muslimin." Andai saja Rasulullah hilang dariku sekejap saja, maka aku menilai diriku bukan golongan orang-orang muslim. Coba kita ingat diri kita masing-masing. Berapa kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan dalam lisan kita? Hanya waktu sholatkah? Hanya saat kajiankah? Kalau boleh dikatakan, kita memang pantas disebut pendusta. Dusta dalam mencintai Nabi. Bagaimana kita mengaku cinta Nabi, tapi kita tidak banyak menyebut namanya. Dalam sebuah pepatah mengatakan, "Man ahabba syai'an katsura dzikruh." Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya ia banyak menyebutnya. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Nabi, niscaya kita banyak bersolawat kepadanya, banyak mengingatnya, banyak melibatkan Nabi dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Al-Imam Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir yang terkenal dari Mesir, pernah mengatakan, di era sekarang banyak dari kita kaum muslimin yang hanya menghidupkan perayaan hari-hari besar Islam seolah-olah Islam butuh kita agar tetap eksis, sedangkan kita tidak butuh hidup dengan Islam. Tidak, Islam akan tetap eksis walau tanpa kita, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Islam. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma btaghaina bi ghairihi adzallanallah." Kita adalah komunitas yang mana tanpa Islam kita bukanlah siapa-siapa. Kita mulia karena Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, oleh Allah akan hinakan kita. Jemaah kaum muslimin hafizakumullah. Lantas apa pelajaran, hikmah dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah berdakwah. Berdakwah adalah tugas bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidud du'a fil Islam, atau pimpinan dai-dai kepada Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhana Syahid al-Mihrab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan terbaik dalam dakwah, tuntunan paling sempurna dalam mengemban amanah mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kehidupannya yang dipenuhi dengan semangat memperjuangkan Islam, walaupun secara hukum fikih dakwah hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya jika salah satu sebuah komunitas telah melakukan sebuah kewajiban berdakwah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Akan tetapi alangkah baiknya kita mengambil peran sebagai salah satu pelaku fardu kifayah tersebut. Pernah dahulu ada seorang bernama Syakik al-Balkhi yang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Lalu suatu hari ia berpamitan kepada gurunya Ibrahim bin Adham untuk pergi berdagang. Saat dalam perjalanan, ia melihat seekor burung yang buta, yang sayapnya patah, terluka. Ia kemudian berhenti dan berpikir, bagaimana bisa hidup seekor burung yang terluka ini di tempat yang sepi ini. Selang sebentar, datanglah burung yang sehat, bugar, membawa makanan kepada burung yang terluka. Syakik pun terkagum dan terpana. Ia pun berkata, sungguh Allah saja memberi rizki kepada burung yang terluka tanpa usaha dan upaya darinya. Kenapa saya harus pergi bekerja dan berdagang di umur saya yang sekarang? Lebih baik saya pulang dan pasti Allah akan memberi saya rizki. Syakik pun pulang dan gurunya Ibrahim bin Adham mendatanginya dan bertanya, kenapa engkau pulang terburu-buru wahai Syakik? Ia pun menceritakan kisah burung yang ia temui. Gurunya pun berkata, subhanallah, kenapa kamu rela menjadi burung yang sakit, yang lemah dan tak berdaya?
Kenapa engkau tidak menjadi burung yang sehat, yang menjadi penolong bagi burung-burung yang lain? Sejak saat itulah Syakik tersadar dan kembali dengan rutinitas pekerjaannya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dari kisah ini, sedang di manakah posisi kita? Seperti burung yang sakit, yang lemah, atau memilih menjadi burung yang segar, yang bermanfaat bagi orang lain? Jemaah kaum muslimin hafidhakumullah. Oleh karena itu, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zahal Mahfud pernah berkata, untuk menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, yang tampak adalah kebaikan. Akan tetapi yang sulit adalah menjadi bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Jemaah kaum muslimin hafidhakumullah. Mungkin sebagian kita bertanya, bagaimana saya bisa berdakwah sedang saya berlumuran dosa? Bagaimana saya bisa dakwah sedang Islam saya hanya biasa-biasa saja? Bagaimana saya bisa berdakwah sedang saya bukan keturunan ahli agama, tidak belajar agama mendalam, pun juga tidak hidup di lingkungan beragama? Ketahuilah saudara-saudara sekalian, dakwah tidak harus hanya dilakukan oleh pemuka agama atau dikenal oleh kiai, ustadz, syekh, buya atau lain dan lain sebagainya. Memang dalam urusan hukum-hukum syariat, sumber dan pijakan kita adalah mereka yang mengetahui hukum-hukum syariat. Tapi dalam mengajak kebaikan, kita semua bisa menjadi bagian daripada itu. Terdapat beberapa hal yang harus kita pahami agar kita mampu menjadi bagian dalam dakwah sesuai kondisi dan posisi kita masing-masing. Yang pertama, mari kita tengok sejarah Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah berkeluarga, punya istri, punya anak, pun juga punya menantu. Rasulullah sebelum berdakwah kepada orang lain, beliau memulai dengan mengajak keluarganya kepada Islam, kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan, tidur dengan beralaskan pelapah kurma. Jika tidak terdapat makanan, beliau pun berpuasa. Sholat malam tidak pernah beliau tinggalkan sampai tumit kaki beliau berdarah. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Sudahkah kita ajak untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah kaum muslimin hafidhakumullah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kita bahwa agama kita terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Sumber keimanan adalah hati, dan sumber keislaman adalah tubuh jasmani. Dan ihsan adalah penghubung antara hati yang beriman dan tubuh yang digunakan untuk menunaikan rukun Islam. Oleh karena itu, sebelum kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, tanamkan dalam hati kita 6 keimanan dan amalkan dengan segala upaya kita untuk menunaikan 5 rukun Islam, sehingga kita mampu mencapai derajat ihsan, menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Andai belum mampu, cukup meyakini Allah senantiasa melihat kita, melihat gerakan zahir kita dan bisikan hati kita. Jamaah kaum muslimin hafidhakumullah. Yang ketiga, gunakan kemampuan yang kita miliki untuk bersinergi memuliakan agama Islam. Siapakah kita? Jika kita berilmu, mari kita amalkan ilmu kita dan tularkan kepada orang lain. Jika kita berpangkat, berjabatan, maka gunakan pangkat kita untuk menebar kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukankah satu tanda tangan penutupan lokalisasi oleh seorang pejabat tinggi itu akan lebih cepat terrealisasikan daripada kita mengerahkan massa berdemo agar lokalisasi tersebut ditutup? Jika kita berharta, maka kita dermakan harta kita di jalan Allah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk bersedekah. Kemudian Umar bin Khattab saat itu sedang mempunyai harta yang banyak. Lalu kemudian ia berkata dalam hati, sekarang aku pasti akan mampu melampaui Abu Bakar. Lalu sahabat Umar membawa setengah hartanya dan setengah hartanya yang lain ditinggalkan untuk keluarganya.
Saat ia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau sisihkan untuk keluargamu wahai Umar? Sahabat Umar pun menjawab, setengahnya wahai Rasul. Lalu kemudian selang beberapa waktu datanglah Abu Bakar dengan segala hartanya yang ia punya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisihkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar pun menjawab, aku titipkan keluargaku untuk Allah dan Rasulnya. Sejak saat itulah Umar berkata, demi Allah, saya tidak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar selama-lamanya. Jika kita tidak berilmu, tidak pula berpangkat, tidak pula berharta, apakah masih bisa berdakwah? Sangatlah bisa. Lihatlah bagaimana sahabat Bilal yang dulunya budak hingga dimerdekakan oleh Abu Bakar, miskin tapi menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terompahnya sudah terdengar di surga. Lihatlah para sahabat ashabus suffah, mereka orang-orang yang tidak mampu tapi mereka berjihad melawan ego diri mereka sendiri dan menjadi pejuang-pejuang pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi di era media sosial sekarang, di era dunia maya yang sudah banyak memperdaya kita, kita bisa ikut andil dengan kapasitas yang kita miliki, ikut menyambung lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan menebar keislaman yang cinta damai, yang penuh kasih sayang, yang menjauhi kebencian dan caci maki, dengan menjadikan platform-platform media sosial sebagai alat untuk berdakwah, membuat acara-acara yang bermanfaat dan lain sebagainya, mencegah dan melaporkan segala bentuk kemungkaran seperti hanya judi online, seperti hanya pinjaman online, tipu-tipu online dan lain sebagainya. Semua dapat kita lakukan sesuai kapasitas kita, kemampuan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Terakhir, dasar daripada berdakwah yang paling utama adalah lemah lembut, kasih sayang kepada semua hamba Allah tanpa terkecuali. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu adalah yang maha tidak membutuhkan sesuatu apapun dan yang mempunyai kasih sayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala macam sesuatu. Dahulu Nabi Musa diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan, tetapi Allah memerintahkannya agar berdakwah dengan perkataan yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyina, dan katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Kadang saat kita berdakwah, kita dicaci maki, kita dikata-katain, kita dicemooh, tapi tetaplah tebar kasih sayang, rahmat. Sayangilah semua penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Semoga dengan nasihat singkat ini dapat mengetuk pintu hati kita bahwa dakwah adalah tugas bersama. Mari kita bersama-sama untuk berdakwah. Mari kita ikut andil dalam memperjuangkan yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan, sehingga nantinya kita diperjuangkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في يمن اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة